Oke, bagi teman-teman yang baru join bisa chat absen, formatnya nomor kelompok underscore NRP underscore nama. Untuk teman-teman yang mau berbuka puasa atau beribadah bisa absen dulu lalu leave ya. Nanti recordnya akan ku upload di Drive. Oh ya, ini partisipannya masih sedikit, mungkin temannya bisa dipanggil untuk join absen. Kalau misalnya memang berhalangan, nggak apa-apa leave duluan, yang penting sudah absen. Soalnya eh, nilai absen lumayan untuk nilai responsi ya. Jadi sayang kalau nggak absen. Mungkin teman-temannya bisa dipanggil dulu untuk join lalu absen. Oke. Teman-teman, aku mulai ya materinya hari ini mengenai antrian. Jadi di antrian itu ada yang namanya MIU, yaitu laju pelayanan. Satuannya itu biasanya unit. Oh, ada yang kelas APK ya, ini aku terima chat. Ada yang kelas APK, oh ya, oke. Kalau ada yang kelas APK, mungkin absennya bisa nyusul ya, teman-teman. Selesai kelas bisa join untuk absen. Aku mulai dulu ya kelasnya. Jadi di antrian itu ada dua simbol ya, yaitu mu seperti yang ini, mu n yang merah, dan lambda n yang hijau. Nah, mu ini adalah laju pelayanan. Satuannya itu selalu unit per jam atau orang per jam atau mobil per menit. Jadi penyebutnya itu pernya itu selalu dalam satuan waktu, dan yang di atasnya atau pembilangnya selalu dalam satuan satuannya biasanya unit, orang yang bisa dihitung, integer, semacam gitu. Lalu untuk lambda adalah laju kedatangan. Laju kedatangan satuannya pasti sama dengan mu. Jadi kalau misalnya mu kita satuannya unit per jam, lambda kita juga harus unit per jam. Kalau misalnya satuan kita mu-nya mobil per menit, lambdanya nggak boleh yang lain. Nggak boleh mobil per jam, harus juga mobil per menit, kayak gitu. Jadi harus sama. Nah, mu n dan lambda n. N ini maksudnya apa? N ini adalah posisi state. Nah, akan aku jelasin selanjutnya di gambar ini. Nah, kita bisa lihat gambar ini diagram transisi state. Yang kuning ini, yang bulat-bulat ini adalah posisi state. Contohnya, yang 4. Berarti posisi state kita 4. Berarti, kalau misalkan ini adalah gambar diagram transisi state jumlah antrian per jam, berarti 4 ini artinya posisi state kita itu dalam sistem ada 4 orang. Kayak gitu. Nah, lalu yang merah ini, yang panah, adalah lambda 0, 1, 2, 3. Nah, itu adalah rate kedatangan. Contohnya lambda 0 ini berarti kalau disebut lambda 0 artinya rate kedatangan saat state 0 atau rate kedatangan saat sistem kita lagi nggak ada orang, kayak gitu. Nah, lalu yang hijau di bawah ini adalah rate pelayanan. Contohnya state saat mu3. Berarti rate pelayanan saat state 3 yaitu jumlah orang dalam sistem ada 3 orang. Kayak gitu cara bacanya. Nah, lalu untuk setiap state ini ada probabilitasnya, yaitu P0, P1, P2, P3 yang akan kita cari di contoh soal. Nah, ini aku pakai contoh soal dari SPMK. Nah, ini kita bisa baca dulu, setiap penumpang pesawat dan bagasi kabin yang dibawanya harus diperiksa untuk memastikan apakah penumpang pesawat membawa barang-barang terlarang ke dalam pesawat. Untuk itu, suatu airport harus memiliki checkpoint
yang terdiri dari metal detector dan mesin X-ray untuk bagasi yang dioperasikan oleh 2 orang tugas. Nah, jadi di airport itu ada, ini aku coba gambar, ada checkpoint kayak gini. Lalu di sini ada mesin metal detector dan di sini ada mesin X-ray. Nah, di sini ada petugas, di sini ada petugas. Laju kedatangan penumpang. Nah, ini kan checkpoint-nya ada 1 ya, diketahui di soal. Jadi laju kedatangan penumpang pada suatu airport berdistribusi Poisson dengan rata-rata 10 penumpang per menit. Nah, itu adalah diketahui, jadi kita tulis dulu di atas. Kalau dibilang laju kedatangan penumpang, berarti kan laju kedatangan, yaitu lambda. Jadi kita bisa tulis lambdanya adalah sesuai di soal, yaitu 10 penumpang per menit. Lalu airport tersebut memiliki 1 checkpoint. Nah, di sini 1 checkpoint. 1 checkpoint terdiri dari 2 mesin. Nah, kalian ini boleh berasumsi ya, untuk saat ini asumsinya itu bisa checkpoint-nya harus melewati metal dulu, baru ke mesin X-ray. Atau asumsi yang lain bisa 1 checkpoint, tapi di sini bisa ada metal, ada X-ray. Nah, berarti ini adalah servernya ada 2. Tapi kalau yang gambar orange yang di atas, ini berarti servernya dihitung 1, karena jalur masuknya cuma 1, keluarnya pun cuma 1. Tapi kalau gambar yang ini asumsi 1, ini asumsi 2. Nah, asumsi 2 ini kan ada dalam 1 checkpoint ada 2 orang, ada 2 mesin. Nah, di sini kita bisa juga berasumsi dia masuk dulu ke sini atau bisa ke sini, baru sebaliknya. Nah, ini kan lumayan ribet, jadinya ada 2 server dan pemecahannya ini nggak jelas. Nah, jadi untuk asumsinya aku pakai asumsi yang pertama, dia harus masuk ke metal dulu, baru masuk ke mesin X-ray. Nah, walaupun ini ada 2 orang, tapi di sini dihitung sebagai 1 server saja. Kenapa? Karena kan jalur masuknya hanya 1, lalu jalur keluarnya hanya 1. Jadi untuk soal ini aku pakai asumsi yang pertama, yaitu 1 server. Nah, berarti di sini 1 server ya. Nah, 1 checkpoint tersebut dapat memeriksa 12 penumpang per menit. Nah, karena dia dapat memeriksa, berarti kan itu adalah waktu pelayanannya, lama pelayanan, berarti adalah mu. Mu-nya 12. Nah, kita pastikan lagi, lambda dan mu itu sama nggak satuannya? 10 penumpang per menit dan 12 penumpang per menit. Karena udah sama, berarti bisa langsung kita pakai untuk hitung. Nah, yang pertama itu hari ini kita akan mengerjakan yang A aja, karena yang B sampai F ini materi 2 minggu lagi. Nah, yang A itu soalnya, probabilitas seorang penumpang harus menunggu sebelum diperiksa. Nah, probabilitas seorang penumpang harus menunggu. Berarti, penumpang itu harus menunggu kalau di sini ada orang. Di sini ada orang, pokoknya penumpang itu harus menunggu kalau misalnya di dalam sistem ada orang yang sedang dilayani. Nah, berarti kalau misalnya ada satu orang, lalu penumpang lain masuk. Nah, otomatis kan dia ngantri dulu sampai selesai orang ini di mesin metal, kayak gitu. Jadi, dia akan mengantri jika ada 1 atau lebih orang di dalam sistem. Ya, jadi kalau misalnya ada 1 orang atau 2 orang atau bahkan lebih, yang penumpang yang datang pasti mengantri. Nah, sekarang pertanyaannya, probabilitas seorang penumpang harus menunggu sebelum diperiksa. Maksudnya penumpang itu harus mengantri, berarti kan probabilitas yang dicari adalah P, P1, P2, P3, dan seterusnya. Nah, ini sampai P9
sampai PN ya, PN. Ini kita nggak tahu sampai P berapa. Atau ini bisa kita tulis sebagai 1 kurang P0. Karena P0 ini kalau misalnya nggak ada orang dalam sistem, mereka kan langsung masuk, berarti mereka nggak antri. Nah, ini kan kita mau mencari probabilitas seorang penumpang harus antri. Jadi kita 1 kurang P0 kayak gitu. Ini kan sama dengan P1 tambah P2 tambah P3 itu sama. Oke, ini mulai banyak yang join. Buat teman-teman yang baru join, silahkan absen ya di chat nomor kelompok _NRP_nama. Aku lanjut ya. Jadi soalnya kayak gitu, diketahui lambda 10, mu 12, servernya 1 orang. Ditanya, probabilitas seorang penumpang harus menunggu. Berarti dia tidak menunggu saat sistemnya 0 orang atau P0, saat P0. Jadi kita tinggal hitung 1 kurang P0. Nah, sekarang yang kita nggak punya adalah P0-nya. Kita harus cari dulu P0-nya. Caranya yaitu sigma PN sama dengan 1 atau P0 tambah P1 tambah P2 sampai seterusnya sampai PN sama dengan 1. Nah, kenapa di sini sampai PN? Karena kan kita nggak tahu penumpang itu yang bakalan masuk ada berapa. Maka di sini sampai PN. Nah, setelah itu kita lanjutkan P0 dikali 1 ditambah sigma dari 1 sampai infinite. Nah, kita kan tahu rumus P. P itu kan lambda per mu. Gitu seterusnya. Jadi P0, P1 itu lambda per mu. Ini bagusnya aku gambarin aja ya diagram transisi state. Jadi ada 0, 1, 2, 3, 4 sampai N. Nah, di sini lambda 0, lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4, dan seterusnya. Lalu di sini ada mu 0, mu 1, mu 1, mu 2, 3, mu 4. Nah, kan gambarnya seperti ini. Titik-titik sampai N karena tidak ada batasan dari jumlah penumpang. Rumus P1, ini lambda 0 dibagi mu 1. P2 sama dengan lambda 0, lambda 1 per mu 1, mu 2. P3 sama dengan lambda 0, lambda 1, lambda 2 per mu 1, mu 2, mu 3. Nah, ini pasti kalian tahu kan dari slide rumusnya seperti itu. Nah, ini kita jadikan rumus yang singkat menggunakan yang sigma ini, yang ini. Nah, berarti isinya ini adalah P0 dikali 1 ditambah sigma dari 1 sampai infinite, isinya ini lambda per mu, pangkat N. Nah, ini kenapa kok bisa kayak gitu? Ini sebenarnya sama ya dengan yang aku lingkarin merah, karena P0 1 tambah sigma 1 sampai infinite lambda per mu pangkat N. Nah, ini kalau kita kali masuk, itu hasilnya bakalan sama. Jadi P0 tambah misal P1, berarti kan P0 dikali lambda per mu pangkat 1. Lalu P0 dikali lambda per mu pangkat 2, dan seterusnya. Nah, ini kan sama dengan P0 tambah P1 tambah P2 dan tambah P3. Jadi, model yang panjang itu kita sederhanakan jadi yang ini. Ini. Nah, ini aku hapus dulu. Nah, jadi kita langsung aja masukin ke rumus yang ini. Nah, ini rumusnya ada kok di slide. Kalian tinggal ikuti polanya aja. Nah, jadi kan P0 kali 1 tambah sigma lambda per mu. Lambdanya diketahui 10. Mu-nya 12. Berarti 10
per 12. Nah, di bawah ini bisa diperhatikan satunya itu hilang dan menjadi sigma n sama dengan 0 sampai infinite. Nah, di dalamnya sama 10 per 12. Nah, kenapa kok diubah jadi sigma n sama dengan 0? Karena yang kita ketahui rumusnya itu yang orange ini. Yang orange ini rumusnya bisa kita ubah menjadi 1 per 1 kurang X. Jadi memudahkan kita untuk hitung deret. Ini rumus deret ya. Jadi kita harus ubah yang tadinya ini menjadi N sama dengan 0. Kayak gitu. Nah, mengubahnya itu gampang. Jadi satunya dihilangin, lalu N di bawah sini yang tadi itu, ini 1 dihilangin, N-nya diganti jadi N sama dengan 0. Sisanya sama, tetap dikali P0. Kayak gitu. Nah, lalu ini untuk hitung yang di dalam kurung ini, kita pakai rumus yang ini, yang orange ini. Nah, berarti sigma N sama dengan 0 sampai infinite, 10 per 12 pangkat N sama dengan, kita tinggal masukkan ke rumus, 1 per 1 kurang 10 per 12. Nah, ini hasilnya 6, kalau dihitung. 6 kah? Bentar ya. Iya, benar 6 ya. Jadi, dari sini kita sudah dapat nilai sigmanya adalah 6. Jadi, kita bisa tulis dong kayak gini, P0 dikali 6 sama dengan 1. Jadi, P0 sama dengan, ini pindah ke samping, pindah ruas, jadi 1 per 6. Nah, kita sudah mendapatkan P0. Setelah mendapatkan P0, kita bisa menghitung. Yang ditanya kita itu apa tadi? Kita kan mau nyari 1 kurang P0. Ya udah, kita hitung 1 kurang P0 sama dengan 1 kurang 1 per 6. Sama dengan 5 per 6. Jadi jawaban kita adalah 5 per 6. Jangan lupa tulis kesimpulan. Jadi kesimpulannya, setelah kita dapat 5 per 6 adalah probabilitas seorang penumpang harus menunggu sebelum diperiksa adalah 5 per 6. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya kah atau perlu kuulang? Ini masih sama ya dengan yang diajarkan mestinya di kelas ada kok ini, pakai rumus deret. Jadi aku review sekali lagi ya. Jadi ini salah satu contoh soal di mana kita itu mengetahui ada satu server. Jadi server sama dengan 1. Lambda dan mu diketahui. Dan ciri-cirinya yang lain itu populasi penumpang. Populasi atau maksudku ini populasi adalah penumpangnya itu infinite. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya populasinya infinite, maka P1-nya sampai Pn. P1-nya sampai Pn, cara mencarinya itu pakai sigma. Pakai rumus deret, kita dapat sigmanya, yaitu 6, lalu tinggal dipindah ruas menjadi P0. Setelah kita dapat P0, kita kan ditanya probabilitas seorang penumpang harus menunggu sebelum diperiksa, yang artinya 1 kurang P0. Nah, jadi kita tinggal hitung 1 kurang P0 itu berapa. Kira-kira seperti itu. Kalau ada yang mau bertanya, bisa langsung unmute atau chat ya. Oke, aku lanjut ya, teman-teman. Setelah itu, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Nah, kita coba baca, salon POO buka setiap hari pada jam 9 sampai 19.00. Berarti kita dari kalimat ini kita bisa tahu jam efektif salon ini adalah 10 jam. Dan dilayani oleh 2 orang kapster yang sudah terampil dan bisa bekerja secara independen. Nah, berarti kita tahu ada 2 server.
Capster bisa memberikan pelayanan untuk seorang customer dengan waktu pelayanan berdistribusi eksponensial dengan mean 30 menit. Nah, kalau dibilang seorang customer dapat dilayani dalam 30 menit, berarti kan itu waktu pelayanan 30 menit per orang. Nah, waktu antar kedatangan customer berdistribusi eksponensial dengan mean 30 menit. Berarti kita tahu waktu kedatangan 30 menit per orang. Nah, lalu customer akan masuk ke salon POO kalau jumlah orang yang antri di dalam tidak lebih dari 2 orang. Nah, ini kalau misalnya ada 2 orang, dia masih masuk. Tapi kalau sudah ada 3 orang dalam salon, dia udah nggak masuk, kayak gitu. Nah, tentukan model antrian yang cocok untuk salon POO. Ini akan menjadi materi minggu depan. Soal yang kedua, bila rate diagram buat rate diagram untuk model antrian di salon POO. Nah, di sini kan untuk buat rate diagram kita harus tahu mu dan lambda. Nah, dari soal kita taunya waktu pelayanan 30 menit per orang, waktu kedatangan 30 menit per orang. Nah, ini kan 30 itu angkanya cukup besar ya. Jadi untuk memudahkan kita ubah menjadi jam per orang. Nah, jam per orang ini sih bebas. Kalau kalian mau hitung pakai 30 menit per orang juga nggak masalah ya. Untuk itu aku ubah jadi jam per orang, berarti 30 menit sama dengan setengah jam per orang, waktu kedatangannya juga setengah jam per orang. Nah, kita harus ingat kalau satuan yang tadi aku jelasin, kalau satuannya mu dan lambda, pembilangnya itu harus bilangan bulat, dan penyebutnya atau yang di bawahnya itu harus dalam satuan waktu. Nah, ini kan terbalik, masih jam per orang. Harusnya kan yang benar adalah orang per jam. Jadi kita balik ya. Berarti untuk jadikan jam per orang, 1/2 jam menjadi 2 jam per orang, sama juga untuk waktu kedatangan juga kayak gitu. Jadi 2 orang per jam. Nah, lalu kita bisa isi rate diagram. Nah, rate diagram ini ngisinya harus hati-hati kalau servernya ada 2. Contohnya ya, untuk lambda kan kedatangan. Nah, kedatangannya itu, oh ya, sebelum itu aku mau jelasin dulu kenapa state-nya cuma sampai 5. Nah, state-nya ini kenapa cuma sampai 5? Karena ada aturan akan masuk kalau jumlah orang yang antri di dalam tidak lebih dari 2 orang. Jadi, kalau misalnya di sini ada customer yang dilayani, di sini ada customer yang dilayani, lalu di sini ada orang yang antri. Nah, berarti kan jumlah orang yang antri masih 1. Berarti customer masih mau masuk. Berarti sekarang udah ada 4 orang. Nah, jumlah customer 2. Kita baca ulang. Soal akan masuk ke salon kalau jumlah orang yang antri di dalam tidak lebih dari 2. Tidak lebih dari 2. Berarti kalau dia lebih dari 2, ya, lebih dari 2 tidak masuk. Kalau masih 2, berarti customer masih datang. Nah, dia masuk ke antrian. Nah, kalau posisinya sudah ada 3 orang yang antri ini, berarti customer udah nggak mau masuk menurut soal. Maka state kita hanya dari 0 sampai 5. Kayak gitu. Makanya gambarku ini cuma dari 0 sampai 5. Lalu sekarang kita isi yang merah, yaitu lambda atau rate kedatangan. Rate kedatangannya ini masih sama ya, teman-teman. Ini semuanya 2 orang per jam, 2 orang per jam. Nah, yang agak berbeda dengan soal yang tadi itu mu-nya. Mu-nya itu kenapa berbeda? Karena sekarang kita punya 2 server. Kita diketahui mu kita itu 2 orang per jam. Ini adalah rate pelayanan 1 orang, 1 server maksudku. Jadi, 1 server bisa menghandle 2 orang per jam. Nah, dalam kondisi state 0, dalam kondisi state 1, kan ini panahnya ke 0 ya. Berarti kondisi sekarang itu misalnya 1. Berarti kan yang bekerja servernya hanya 1, karena 1 server melayani 1 orang. Kalau misalnya 1 server bekerja, berarti
rate pelayanannya adalah 2 orang per jam. Nah, sekarang kita perhatikan kalau state-nya 2. Ada 2 customer dalam salon. Otomatis kan dua-dua servernya itu bekerja. Nah, kalau satu server 2 orang per jam, berarti kalau 2 server, sisa dikali 2. Jadi 2 dikali 2 menjadi 4 orang per jam. Nah, begitu seterusnya. Saat dia punya 3 customer, 2 servernya sibuk, 1 customer-nya antri. Nah, tetap 4 karena servernya cuma 2. Nah, dan seterusnya 4 kayak gitu. Nah, itu bedanya dengan server 1. Jadi kalau server 2 atau lebih, kita harus memperhatikan baik-baik ininya, rate pelayanan. Mungkin aku bisa tulis ya di atas. Jadi saat S sama dengan 2, perhatikan rate pelayanan. Kalau S sama dengan 1, itu kerjanya seperti biasa. Ini maksudnya S sama dengan lebih besar sama dengan 2 ya. Nah, sekarang sampai sini ada yang mau bertanya dulu kah mengenai diketahui dan rate diagram? Mau tanya lagi, Ji. Cara nentuin mu-nya gimana? Cara nentuin mu. Yang 2, 4, 4, 4 tadi. Ini, oh ya, aku ulang ya. Jadi menentukan mu. Kita kan tahu mu dari soal itu diketahui waktu pelayanan 30 menit per orang. Sama dengan 1/2 jam per orang. Nah, ini mu-nya kita ubah jadi orang per jam, yaitu 2 orang per jam. Tapi sesuai soal, Hubster bisa memberikan pelayanan untuk seorang customer. Berarti 2 orang per jam ini adalah adalah rate pelayanan satu server. Nih ya, satu server. Jadi, satu server bisa melayani 2 orang per jam. Nah, sekarang kita perhatikan gambarnya. Saat lingkarannya ini 1. Saat kita punya 1 customer, berarti yang bertugas kan hanya 1 server. 1 server, kita lihat lagi diketahui, itu mu-nya 2 orang per jam. Jadi mu1 kita tulis 2, karena mu1 berarti rate pelayanan saat ada 1 orang di dalam sistem. Nah, sekarang, kenapa kok mu2-nya 4? Nah, kita perhatikan, mu2 kan berarti ada 2 customer. Nah, kalau ada 2 customer, berarti 2 servernya itu sama-sama bekerja bersamaan. Nah, berarti rate pelayanannya, kalau satu server bisa melayani 2 orang, berarti kalau 2 server, ya, tulis aja 1 server, ini bisa melayani 2 orang. Kalau 2 server, berarti kan ke double. Dia bisa melayani 4 orang per jam. Nah, ini yang masuk ke ini, mu2. Nah, kalau mu3, kenapa kok tetap 4? Karena saat kita punya, ini ya, coba aku gambarkan di kotak kuning ini. Kan ini ada 1, 2, 3. State-nya kita 3, ada 3 customer. 2 ini server kita bekerja. Dia bekerja, 1 ini tetap antri. Nah, karena server kita dua-duanya bekerja, berarti sama, yang kayak tadi, 2 server dikali 1 server bisa melayani 2, sama dengan 4. Ini masuk ke mu3, dan seterusnya kayak gitu. Nah, di sini pahamkah? Oke, thank you, Ji. Oke. Setelah itu, nah jadi kita udah dapat mu dan lambda untuk tiap state. Nah, mu lambda tiap state ini akan dipakai untuk mencari P0. Nah, kita lanjut ke C. Tentukan probabilitas banyak customer yang antri hanya 1 orang. Nah, probabilitas berarti kan kita cari P. Banyaknya customer yang antri, hanya 1 orang. Nah, kita coba lihat lagi gambar. Kapan customer yang antri hanya 1 orang? Nah, dia akan antri kalau server 1 sibuk dengan customer 1, server 2 sibuk dengan customer 2. Kapan dia antri? Nih, kapan dia antri, customer yang antri hanya 1 orang,
dia akan antri jika di sini berarti ada satu orang yang antri. Berarti dia akan antri jika dalam sistem ada 3 orang. Ini kan 1, 2, dan 3. Dia menjadi orang ketiga yang antri. Maksudku orang pertama yang antri, orang ketiga di sistem. 3 orang ya. Nah, jadi jika ditanya probabilitas orang yang antri itu 1 orang, berarti server melayani 2 orang ini, lalu dia datang. Total ada 3 orang dalam sistem. Yang dicari adalah P3. Kayak gitu. Jadi P3 itu artinya probabilitas dalam sistem totalnya yang dilayani dan yang sedang antri. Cara hitungnya berarti 2 lagi dilayani ditambah 1 yang lagi antri. Sama dengan 2 orang dalam sistem. Maka kita cari P3. Lalu kita untuk cari P3 kan kita butuh P0. Seperti biasa kita harus hitung lagi P0-nya. Nah, di sini sama caranya sigma PN sama dengan 1. Tapi kita perhatikan, tadi kan soal yang tadi ini, populasinya kan infinite. Jadi, rumusnya yang di bawah ini, sigma N sama dengan 0 sampai infinite. Tapi kita perhatikan lagi, tadi kan kita menggambar state, untuk soal yang ini ya, state-nya hanya sampai 5. Kenapa? Karena ada aturan jumlah orang antri tidak lebih dari 2 orang. Nah, berarti ini kita bisa gunakan sebagai soal yang populasinya terbatas. Soal yang tadi aku jelaskan yang pertama, populasinya tidak terbatas. Maka di sini hitung PN-nya sampai infinite. Gambar diagram state-nya juga sampai infinite. Tapi karena ini populasinya terbatas, maka gambar diagramnya tadi yang aku jelasin cuma sampai 5. Otomatis rumusnya, pengerjaannya juga beda. Di sini rumusnya tidak lagi sigma N sama dengan 0, tapi sigma N sama dengan 0 sampai 5. Karena diagram state-nya hanya sampai 5. Nah, jadi ini sama dengan P0, P1, P2, P3, P4, P5. Nah, ini kita harus ubah menjadi P0, P1 itu sama dengan berapa dikali P0, P2 sama dengan berapa dikali P0, dan seterusnya. Nah, cara carinya yaitu kan pakai rumus yang ini. Ini kalian udah dapat di kelas. Rumus P1 sama dengan lambda 0 mu 1. P2 lambda 1 lambda 0 per mu 2 mu 1. Dan seterusnya kayak gitu. Jadi P0 tetap P0. P1 sama dengan, nah ini aku sih untuk menentukannya aku suka lihat soal ya. Jadi P1 itu adalah, ini aku kasih highlight warna biru ya. P1 kita menentukan dari baris yang ini ya. Ini aku kotakin aja. Jadi kita perhatikan yang ini, yang biru ini. Lambda 0, mu 1, 2. Berarti kita tulis 2 kan lambda di atas per 2, mu 1. Sesuai rumus ya, lambda 0 per mu 1. Nah, 2 per 2 berarti sama dengan 1 P0. Setelah itu, kita cari lagi P2. P2 itu kita nambah kotaknya ke samping. Di diagram state ini aku coret-coret ya. Ini kalau di ujian mestinya kalian tidak lakukan. Ini hanya untuk membantu aja. Jadi yang di dalam kotak biru sekarang ada 2 dikali 2 per yang di bawahnya mu-nya 2 dikali 4. Atau 4 per 8. Atau bisa dicoret jadi 1 per 2 ya. 1 per 2 P0. Nah, tuh. Kalau mau pakai gambar. Tapi kalau mau pakai rumus itu juga sama. Lambda 1 dikali lambda 0, 4. Di per mu 2 dikali mu 1. 4 dikali 2, 8. Berarti 4 per 8 sama dengan 1 per 2. Nah, untuk ini ada 3 orang. Ada yang mau jawab P3 dulu kah? Silahkan unmute ya. Ada yang mau jawab P3-nya ini berapa P0? 0,25 nih. Sorry, tadi siapa ya? Iya, halo.
Dilon ya. Oh ya, 0,25. Oke, bisa chat aku ya yang jawab pertanyaan. Untuk seterusnya bisa chat aku _NRP_nama. Ya, makasih ya Dilon udah jawab. Jadi tadi Dilon jawab 0,25 atau 1/4. Nah, kita coba cek ya. Jadi P3 itu berarti kan ini. Bentar. Ini 2 dikali 2 dikali 2 per 2 kali 4 kali 4. Berarti kan ini 1/4 ya. Benar. Jadi benar jawaban Dilon tadi 1/4. Untuk yang P4 ada yang mau jawab lagi? 1/8 ya sih? 1/8. Oke. Bisa cek aku ya. 1/8. Kita cek ya. 1/8 berarti masuk ke kotak selanjutnya. Ini berarti ini dicoret, 2/8. Bentar. 1/8. Kita coba bareng-bareng ya. 2 dikali 2 dikali 2 per 2 dikali 4 dikali 4 dikali 4. 1/8 ya, benar ya, 1/8. Nah, lalu untuk P5 ada yang mau jawab? 1/16 ya, C. 1/16. Nah, cara lain, ya benar ya, 1/16. Bisa chat aku. Nah, cara lain, kalian nggak usah hitung dari awal, kalian lihat aja dari P di sampingnya. Sebelumnya kan ada yang jawab 1/8. Nah, untuk cari P4 itu 1/8. Kalau cari P5, kita sisa lihat di kotak terakhir untuk P5, yaitu ini. Sebentar. Ini di kotak terakhir, yaitu lambda 4, 2, mu 5, 4. Jadi ini yang tadinya 1/8 di P4, kita langsung aja kalikan 2/4. Ini menjadi 1/16. Nah, ini benar ya, 1/16. Atau kalau kalian mau lebih cepat lagi, kalian bisa menyiapkan Excel ya. Jadi otomatis hitung gitu. Tapi untuk ujian rasanya tetap harus ini deh, harus ditulis caranya. Kalau esai harus tetap ditulis caranya. Kayak gini. Nah, jadi kita udah dapat semua P dalam bentuk P0. Nah, karena sudah kita samakan semuanya P0, kita sisa jumlah. Jadi 1 ditambah 1 ditambah 1/2 ditambah 1/4 ditambah 1/8 ditambah 1/16. Ini totalnya 47/16. P0 sama dengan 1. Nah, berarti kita sudah mendapatkan P0. Pindah ruas, jadi 16/47 sama dengan 0,34. Nah, kita udah dapat P0. Tapi jangan lupa, kita ditanyanya P3, bukan P0. Nah, karena ditanya P3, kita perhatikan P3 itu yang ini, yang aku bulatin biru. P3 sama dengan 1/4 P0. 1/4 P0 itu sama dengan 1/4 dikali P0 yang tadi 16/47 sama dengan 0,085. Nah, berarti ini P3 ya. Nah, berarti untuk menjawab pertanyaan, kalau misalnya esai, kalian jangan lupa tulis kesimpulan. Kesimpulannya, yaitu kita lihat soal. Tentukan probabilitas. Berarti kesimpulannya, probabilitas banyaknya customer yang antri hanya 1 orang adalah 0,085. Kayak gitu. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya kah? Kalau belum, aku lanjut ya. Yang soal D. Tentukan rata-rata banyaknya customer dalam salon tersebut. Nah, rata-rata banyaknya customer. Kalau ini sih masih pakai logika, tapi minggu depan kalian akan belajar rumus. Nah, untuk sekarang aku ngajarnya pakai cara biasa aja dulu.
Nah, caranya kan berarti kita ini punya probabilitas dari 0 sampai 5. Kita mau tahu rata-rata banyaknya customer dalam salon tersebut. Rata-ratanya berarti caranya itu jumlah customer dikali dengan probabilitasnya. Maksudnya itu gini. Saat kita punya jumlah customer 1, probabilitasnya P1. Probabilitasnya P1. Jadi kita kalikan aja. Jadi di sini 1 P1. Saat kita punya 2 customer, probabilitasnya P2. Kita kalikan. Saat kita punya 3, P3, 4, P4, 5, P5. Nah, kenapa dari 1 sampai 5? Karena ini sebenarnya bisa ya 0 P0, tapi kan ini sama dengan 0. Nah, kenapa berhenti di P5? Karena kan maksimalnya sistem ini hanya 5. Nggak mungkin ada 6 orang yang dalam sistem. Jadi ini kita sisa masukkan aja. P1 itu kita lihat ya, kita kembali ke nomor C yang aku bulat pakai warna hijau. Nah, kita perhatikan yang ini. Nah, P1 itu sama dengan 2/2 P0 atau sama dengan P0. Berarti di sini kita bisa tulis 1 dikali P0 yaitu 16/47. 2 P2. 2 dikali 1/2 P0. Kita lihat bawahnya. Jadi nanti kalau kalian menulis, bagusnya kalian nulisnya rapi ya. Jadi bisa langsung lihat. Di bawahnya P2 yaitu 1/2 P0. Lalu 3 dikali P3. P3 1/4 P0. 4 dikali P4 yaitu 1/8 P0. Dan 5 dikali P5 1/16 P0. Ini dijumlahkan semuanya, hasilnya itu 57/16 P0. 57/16 dikali P0. P0 kita udah dapat tadi, yaitu 16/47. Nah, ini hasilnya adalah 1,213. Jadi, rata-rata jumlah customer itu sama dengan 1,213 orang. Kayak gitu. Jadi, jumlahnya dikalikan dengan probabilitasnya. Itu dapat rata-rata. Nah, selanjutnya adalah ekspektasi jumlah kapster yang menganggur. Jadi kan sekarang kita itu dicari ekspektasi jumlah kapster yang menganggur. Nah, ini mirip dengan yang tadi, tapi bedanya yang tadi kan kita P1, P2-nya kita kalikan dengan jumlah customer. Nah, sekarang yang kita disuruh nyari adalah jumlah kapster. Jadi dari probabilitas P0 sampai P5 itu kita disuruh mikir yang mana yang probabilitas di mana dia nganggur, state mana yang kapsternya nganggur. Nah, kita bisa lihat kapsternya nganggur kalau P0, kalau misalnya tidak ada orang, berarti 2 kapster atau 2 server akan nganggur. Nah, kita tulis. Jadi, saat P0 akan ada 2 kapster yang menganggur. Kemudian kita mikir lagi, kalau 1 orang dalam sistem masuk, kan dilayani sama 1 server doang. Jadi, saat ada 1 orang, P1, akan ada 1 server yang menganggur, karena 1 servernya kerja. Kayak gitu. Jadi, jumlah server, jumlah nganggur, dikali dengan probabilitas sistem. Paham ya? Jadi, saat sistemnya 0 orang, akan terdapat 2 nganggur. Saat sistemnya 1 orang, ada 1 server yang nganggur. Ini banyak kan pakai bayangan aja, pakai logika. Nah, berarti di sini kita hitung aja 2 dikali P0-nya 16/47, dikali 1 ditambah 1 dikali P1. P1 kita lihat lagi yang di atas ini yang hijau. P1 itu sama dengan P0, yaitu 16/47. Nah, ini kalau dihitung hasilnya 1,021 orang. Atau bisa ditulis 1,021 server yang nganggur. Nah, ini kalian jangan lupa tulis kesimpulan. Lalu,
soal selanjutnya, tentukan rata-rata jumlah customer yang tidak jadi masuk. Nah, jadi pertanyaannya, berapa customer yang tidak jadi masuk? Kita harus hitung dulu total customer yang ingin masuk itu berapa orang. Customer yang ingin masuk itu kan laju kedatangannya diketahui di soal 2 orang per jam. Jadi 2 orang per jam. Jadi di salon ya ini tadi ya. Di salon kita customer akan datang tiap jam ada 2 orang yang datang. Nah, kita itu jam efektifnya 10 jam diketahui di soal. Nah, jadi ini kalau dikali 20 orang per hari. Nah, jadi satu hari ada 20 orang yang ingin masuk. Nah, kita disuruh untuk menghitung yang tidak jadi masuk. Yang tidak jadi masuk itu kita pikir lagi. Pada state berapa dia tidak jadi masuk? Kan kita bisa lihat di sini. Dia, kalau misalnya ada customer, yang gambar di kotak yang tadi ya. Kalau misalnya di sistem kita ada 5 orang, 2 di kerja, 3-nya antri, kan menurut soal dia tidak mau masuk, karena udah lebih dari 2 orang yang antri. Nah, berarti yang tidak jadi masuk itu probabilitasnya saat P5. Saat 5 orang dalam sistem, sudah ada 5 orang, dia tidak akan masuk. Berarti saat P5 yang tidak jadi masuk, kita kalikan dengan total customer kita. 20. Nah, dari 20 orang ini, ada P5 yang tidak jadi masuk. P5 ini kita hitung dari atas. P5 itu sama dengan 1/16 P0. 1/16 kali P0-nya 16/47. Dikali dengan 20. Ini sama dengan 0,426 orang yang tidak jadi masuk. Kayak gitu. Nah, jadi seperti itu ya. Sampai sini ada yang mau bertanya dulu kah? Oke, aku lanjut ya. Kalau misalnya ada yang mau bertanya, atau ada yang mau diulang dari soal 1 dan 2, silahkan ya teman-teman. Langsung chat atau unmute. Nah, untuk soal terakhir hari ini. Dari SPMK UAS genap 18/19, suatu pabrik dengan 5 mesin. Kerusakan mesin diperbaiki oleh, tunggu guys. Jadi, aku lupa bahas. Jadi bedanya soal yang pertama tadi servernya 1, populasinya infinite. Maka dikerja pakai rumus deret. Bedanya sama yang soal kedua, servernya 2, populasinya terbatas. Nah, kalau populasi terbatas, berarti kita harus kerjanya beda ya. Sudah jelas di sini kerjanya beda di bagian sini untuk cari P0. Lalu untuk soal yang ketiga, kita coba cari tahu dia populasinya ini gimana, servernya berapa. Nah, suatu pabrik dengan 5 mesin. 5 mesin, berarti populasinya hanya 5. 5 mesin, populasinya 5 atau terbatas. Kerusakan mesin diperbaiki oleh 1 dari 2 operator maintenance yang ada. Jadi kita ada 2 operator. Ada 2. Lama perbaikan mesin berdistribusi eksponensial dengan mean 60 menit. Lama perbaikan kita hitung 60 menit per mesin. Laju kerusakan setiap mesin adalah 1/3 mesin per jam. 1/3. Nah, lalu pabrik memiliki unit perbaikan mesin yang akan memperbaiki mesin rusak yang berasal dari pabrik itu sendiri. Oke. Yang A,
kita bahas itu materi minggu depan. Yang B, buatlah diagram transisi state. Petunjuk, definisikan state. Banyaknya mesin yang rusak. Oke, jadi state yang kuning ini akan menjadi jumlah mesin yang rusak. Oh ya, sebelumnya kita hitung dulu mu dan lambdanya. Lama perbaikan 60 menit per mesin. Laju kerusakan mesin per jam. Nah, seperti yang aku bilang tadi, sebaiknya mu dan lambda itu harus punya satuan yang sama. Jadi, lama perbaikan menit per mesin kita ubah menjadi jam per mesin dulu. Ini 1 jam per mesin. Lalu kita ubah lagi menjadi mesin per jam. Itu 1 mesin per jam. Lambdanya tetap sama, 1/3 mesin per jam. Kayak gitu. Oke. Terus, untuk mengisi lambda dan mu, sekali lagi kita harus hati-hati. Nah, di sini aku jelasin dulu cara ngitung lambdanya ya, mu-nya ya. Jadi kan mu-nya tadi kita punya 2 server. Sama persis caranya dengan soal yang ini, yang tadi aku jelasin, yang salon. Nah, itu sama persis caranya. Jadi, di sini mu-nya sama. Kalau 1 mesin, berarti mu-nya 1 mesin per jam, karena hanya 1 server yang kerja. Kalau 2 mesin, 2 server bekerja, maka mu-nya juga jadi dikali 2. Mu3 juga 2, mu4 juga 2, mu5 juga 2. Nah, lambdanya di sini yang agak berbeda. Kenapa kok bisa berbeda? Karena di sini kan populasi terbatas. Populasi terbatas, alasannya populasi terbatas karena apa? Karena di soal pabriknya cuma punya 5 mesin. Itu alasannya itu emang mesinnya cuma 5 ya. Emang mesinnya cuma 5, bukan keterbatasan sistem, tapi memang populasinya cuma 5. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan soal yang tadi, populasi di sini memang cuma populasinya terbatas. Tapi ini kenapa terbatas? Karena kapasitas sistem sama dengan 5. Nah, bedanya di situ. Yang soal yang tadi itu, ini mungkin kurang tepat sih kalau dibilang populasi terbatas. Aku ubah ya, jadi populasinya ini infinite, karena kan customer-nya itu sebenarnya infinite. Kan banyak customer. Tapi kapasitas sistemnya hanya 5. Kenapa? Karena di sini ada aturan ya. Customer hanya masuk ke salon jika tidak lebih dari 2 orang. Kapasitas sistem 5, maka kita hitungnya seperti ini, yang tadi aku jelasin. Nah, bedanya lagi dengan soal yang ini. Di sini populasinya itu 5, populasinya terbatas, bukan kapasitasnya. Ya, kira-kira seperti itulah populasinya. Jadi bedanya yang tadi itu, kita itu ini karena populasinya infinite, maka lambdanya itu sama semua. Customer-nya itu dalam state apapun dia akan datang dengan lambda yang sama, yaitu 2. Nah, kalau yang soal yang di atas ini agak berbeda, karena cuma ada 5 mesin, jadi lambdanya akan berbeda-beda tiap mesinnya. Jadi di sini coba aku jelasin untuk yang lambda 0. Yang lambda 0, nah untuk hitung lambda rumusnya itu yang ini ya, lambda dikali jumlah mesin bagus. Karena kan kita definisikan jumlah mesin yang kuning ini adalah mesin yang cacat atau yang rusak. Rumusnya lambda 0 adalah lambda dikali jumlah mesin yang bagus. Lambda itu yang diketahui di soal, yaitu 1/3 dikali jumlah mesin yang bagus. Saat lambda 0, berarti ada 0 mesin yang rusak. Kalau ada 0 mesin yang rusak, jumlah mesin yang bagus ada 5. Berarti di sini 5/3, kayak gitu. Nah, untuk yang lambda 1, ini lambda 1/3 dikali jumlah mesin bagus. Berapa jumlah mesin bagusnya? Saat kita punya 1 mesin rusak, berarti 4 mesin kita bagus. 4/3 mesin per jam. Nah, itu begitu seterusnya.
Jadi di sini 1/3, 1/3, 1/3. Di sini saat mesin kita rusak 2, berarti yang bagus ada 3. Ini 3/3 sama dengan 1. Saat kita punya mesin yang rusak ada 3, berarti mesin yang bagus ada 2. Di sini 2/3. Saat kita punya 4 mesin rusak, berarti mesin yang bagus kita ada 1. Di sini sisa 1/3. Nah, ini nilainya kita masukkan ke dalam sini, ke dalam diagram. Maka kita harus hati-hati kalau ini ya, kembali lagi, kalau populasi terbatas, cara hitungnya itu seperti ini. Beda dengan populasi infinite, seperti 2 nomor yang tadi. Nah, ini mungkin agak bingung, nanti untuk minggu depan mestinya kalian jadi lebih paham kok. Soalnya ada materi baru. Nah, itu akan memperjelas semuanya. Untuk materi yang ini, ya diikuti aja dulu. Minggu depan bakalan ada materi yang pakai rumus, yang lebih jelas. Nah, jadi kalau populasi terbatas pakai cara yang ini. Nah, di sini kita udah jadi diagram state-nya. mu1-nya, oh ya ini mu1 tempat yang tadi ya, ini sama aja. 1 mesin per jam, 1 server. 1 mesin, 2 server. Nah, ini tadi untuk hitung mu1, mu2. Nah, berarti diagram state kita udah jadi. Selanjutnya kita harus hitung C. C itu tentukan P0. Nah, P0 itu sama yang tadi ya. Cara hitungnya mirip yang soal sebelumnya. Di sini kan state-nya hanya sampai 5. Berarti kita mengubah rumus N sigma N sama dengan 0 sampai 5, Pn sama dengan 1. P0 ditambah sampai P5. Ini rumus lengkapnya. Nah, ini sisa kita masukin. Ini aku cepet aja ya. 5/3 di sini. Ini bisa kalian cek ulang perhitungannya. Di sini 10/9, 5/9, 5/27, 5/1/2. Nah, ini kalian bisa hitung sendiri. Lalu P0 ini kalau kita udah dapat semuanya, kita jumlahkan sama yang kayak tadi. Jumlahannya itu 737/162. Nah, P0 sama dengan 162/737 sama dengan 0,22. Nah, apa artinya 0,22? Artinya probabilitas saat ada 0 mesin yang rusak, atau bisa juga ditanya berapa probabilitas mesin yang semuanya mesin berjalan dengan baik. Berarti yang ditanya P0, yaitu 0,22. Nah, jadi itu contoh soalnya. Probabilitas mesin baik sama dengan 5, atau mesin jelek atau mesin rusak dengan 0. Nah, ini ya. Bisa aja dikasih soal cerita kayak gini, atau bisa langsung diberikan pertanyaan berapa P0. Lanjut ke soal terakhir. Tentukan rata-rata banyaknya mesin rusak yang antri di sistem antrian perbaikan mesin. Rata-rata banyaknya mesin rusak yang antri. Nah, ini ya, ada kata-kata mesin rusak yang antri. Jadi bukan sekedar mesin rusak ya, tapi yang antri itu berapa? Caranya itu hitung sama. Kalau ditanya rata-rata mesin, berarti kan mesin, jumlah mesin yang rusak dan antri kali P-nya. Nah, berarti sekarang kita harus tahu saat P berapa, mesin kita itu rusak, ada mesin yang rusak dan antri. Nah, mesin rusak yang antri akan ada kalau, ini aku gambar server 1, server 2. Kalau ada satu mesin di sini ada juga. Berarti kan dua-dua servernya itu sibuk. Nah, kalau masuk lagi satu mesin, berarti ini sudah ada 3 ya. Ada 3 mesin di sistem. Berarti kan ini sudah menjadi mesin yang rusak dan antri. Mesin yang rusak dan antri. Berarti ini adalah
saat state 3. Saat state 3 ada 1 mesin yang rusak dan antri. Nah, kalau datang lagi mesin keempat, berarti saat state 4 ada 2 mesin yang rusak dan antri, yaitu mesin 3 dan mesin 4. Nah, misalnya datang lagi mesin kelima, berarti saat state 5 ada mesin 3, 4, dan 5, yang adalah 3. Totalnya 3. Ada 3 mesin yang rusak dan antri. Nah, inilah yang kita jadikan rumus. Saat state 3, berarti P3 dikali jumlah mesin yang rusak dan antri 1. Ini ya, 3 dikali 1. P4 dikali 2, P5 dikali 3. Nah, itu untuk untuk membuat rumusnya. Sisanya itu sisa dimasukkan ke rumus. Untuk sampai sini, ada yang mau bertanya dulu kah? Ada yang masih bingung dapat 1 P3, 2 P4, 3 P5? Atau sudah paham? Oke, karena nggak ada yang bertanya, aku lanjut ya. Sekarang P3, P4, P5, kita cari di yang di sebelah ini ya. Aku lingkarin hijau. Nah, P3. P3 itu berapa P0? Yaitu kita lihat bawahnya 5/9 P0. Sebentar. 5/9. Saat P4, 5/27. 2, jangan lupa 2-nya. Dikali 5/27 P0. Lalu 3 dikali P5. P5 itu 5/162 P0. Totalnya 5/9 tambah 2 kali 5/27 ditambah 3 kali 5/162 adalah 55/54 P0. Nah, ini kita tinggal masukkan P0-nya. P0-nya itu tadi kita dapat ini ya, 162/737. Ini kalau dihitung 0,224. Nah, jadi rata-rata mesin rusak dan antri adalah sebanyak 0,224 mesin. Nah, caranya kayak gitu. Sampai sini ada yang mau bertanya dulu? Kalau enggak ada, mungkin kita bisa diskusi untuk pertemuan week 12 itu, tanggal merah. Jadi, kalian itu prefer melalui video, absennya kayak seperti yang lalu ya, melalui Google Sheet, atau kita reschedule. Gimana ya, bikin poll. Atau kalian bisa ini deh, di chat, kalian lebih pilih reschedule atau video. Bisa chat ya. Halo guys. Guys. Jadi aku ulang ya. Jadi tanggal 28 Mei di week 12 itu tanggal merah. Karena kan nggak bisa ini responsi tanggal merah. Jadi kalian lebih pilih reschedule atau atau aku buatin video lalu kalian nonton video. Absennya melalui Google Sheet. Nah, kalian pilih yang pilihan pertama yaitu reschedule atau kalian pilih pilihan kedua, video. Pilihan kalian bisa di-drop di chat ya.
Aku tunggu 5 menit ya, teman-teman, pilihannya. Sambil kalau ada yang mau nanya bisa juga.